dia melayani Tuhan, walaupun dia berjubahkan para imam, walaupun dia bersaksi tentang Yesus, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita harus hati-hati. Waspadalah dengan nabi-nabi palsu, waspadalah dengan pengajar-pengajar sesat, waspadalah dengan orang-orang yang menyebut dirinya membawa nama Yesus, tetapi pelajari siapa dia. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dia, maka dia hanya pakai nama tanpa roh. Karena sekarang Allah telah memberi Rohnya yang kudus ke dalam kita. Rohnya datang untuk menempati hati kita, jiwa kita sebagai orang percaya. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian-kesaksian, dalam apa yang menjadi tingkah laku gerak-gerik setiap hari, bukan hanya keluar nama Yesus, tetapi sungguh-sungguh mencerminkan hidup kita yang paling dalam, diri kita yang paling dalam. Sehingga orang bilang, kalau mau lihat cantiknya harus lihat dari dalamnya. Orang bilang inner beauty, kecantikan dari dalam. Kalau Bapak Gembala bilang itu spiritual beauty, ya, kecantikan roh. Karena ada dua roh, Roh Kudus dan roh setan. Sekarang sedang bersaing, berkompetisi untuk merebut jiwa-jiwa. Keduanya membutuhkan tubuh, keduanya membutuhkan fisik. Roh Tuhan atau Roh Allah datangnya dari surga yang mulia. Dialah sumber jiwa, hakikat kehidupan itu. Dia datang menuju kepada orang-orang kepunyaannya, orang-orang yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus, menanti-nantikan Allah, maka roh itu akan masuk ke dalam kita. Tetapi roh setan berasal dari pohon-pohon, dari batu-batu, dari hati orang yang tidak mengenal Allah. Roh ini yang datang untuk menguasai, membuat hati kita pahit, membuat hidup kita tidak percaya, membuat kita jauh dari Tuhan. Dan roh ini yang menyesatkan manusia untuk masuk ke dalam neraka yang kekal. Sedangkan roh Allah membawa kita kepada surga yang baru. Roh itu yang membuat kita rindu untuk mencari persekutuan orang benar, tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang benar. Walaupun di masa social distance ini, tapi kita tidak God distance, hanya social distance antara manusia dengan manusia. Tapi kita tidak menjauhkan diri dari Allah yang hidup, jauh dari Tuhan. Kesempatan, mumpung tidak ada ibadah, mumpung gereja ditutup, mumpung kita dapat jadwal seperti ini, jadi kita bersenang-senang, semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya banyak orang Kristen sekarang terbebas dari Allah, semakin jauh dari Tuhan, akhirnya benar-benar tidak peduli dengan Tuhan. Itu yang setan senang, iblis senang. Dan dia senang karena dia memakai perahu COVID-19 ini untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Allah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, justru kita harus saling mendekat, saling menguatkan, saling menasihati. Hangatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Paling tidak di masa ini, rindu untuk cari Tuhan. Bapak Gembala bagikan nats firman Tuhan, baca firman Tuhan, ambil kesempatan merenungkan sabda Tuhan. Rindu untuk bersama-sama, kalau tidak sempat duduk bersama dengan keluarga, siapkan diri. Ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Karena hari perhentian, hari Minggu itu memang disiapkan untuk pertemuan dengan Allah. Allah yang Maha Kudus itu turun ke Gunung Sion, dudukkan kakinya di sana pada hari perhentian itu, menghentikan semua tugasnya dan rindu mendengar apa yang kita naikkan sebagai pujian kepada Allah, rindu mendengar doa-doa kita, dan dia rindu bicara di dalam firman melalui hamba-hambanya pada hari perhentian itu. Tapi iblis tahu menjelang akhir zaman ini dia akan mendinginkan hati orang percaya dengan menjauhkan mereka dari mesbah-mesbah doa bersama. Jadi Bapak Gembala ingatkan lagi, di masa social distance yang pemerintah bikin, jangan kita lagi bikin God distance. Semakin menjauh dari Tuhan, karena kita akan semakin dingin, dan akhirnya kita tetap Kristen, tetapi hati kita dingin di hadapan Tuhan. Anak-anak Skewa ini
Mereka belajar sihir. Bapaknya memberitakan firman luar biasa kepada orang-orang percaya, yang percaya kepada Yehova, Allah yang hidup itu. Sebagai orang Yahudi, dia sebagai kepala imam di dalam rumah Tuhan, dia mengajarkan kebenaran, tetapi anak-anaknya justru menjauh dari Tuhan. Mereka belajar sihir. Ayat 15 bilang, roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kau siapa? Tapi kamu siapa? 7 orang ini membawa jampi-jampinya, mulai mendoakan orang-orang yang kerasukan setan, mulai bicara tentang nama Yesus. Orang yang kerasukan setan itu bilang, Yesus aku kenal. Roh setan itu bilang, saya kenal Yesus. Rasul Paulus, saya tahu. Tapi kamu siapa? Roh jahat itu mendeteksi langsung ke hati kita. Roh jahat itu melihat hati kita. Apakah ada roh lain di dalam diri kita atau tidak? Kalau ada roh setan juga di dalam hati kita, dia bilang, oh kau juga saya tahu. Kau juga sapu anak buah nih. Roh jahat ini bilang, kalau dong dua itu saya tahu. Yesus dengan Paulus itu saya tahu. Karena mereka itu betul-betul adalah utusan Allah. Yesus itu anak Allah. Paulus itu rasul yang sungguh-sungguh melayani Allah. Ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Tapi kamu nih siapa? Ecek-ecekan ini tidak pakai. Karena kamu juga ada roh setan di dalam dirimu. Memang kamu Kristen, memang kamu bicara tentang nama Yesus, memang kamu melayani secara luar biasa, tapi kamu tidak ada Roh Kudus di dalam hatimu. Sehingga kehidupan Kristen kita tanpa Roh Kudus itu tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak ada arti sama sekali. Kalau orang di lautan seberang sana tuh bilang, nggak ngaruh tuh, tidak pengaruh. Biar kita bersaksi sampai lidah kita tuh masuk ke dalam, yang dalam tuh keluar, lidah itu terbalik, bila perlu potong lidah jadi 2, yang anak-anak muda sekarang udah bisa bikin di luar. Biar kita bicara sampai Alkitab itu kita putar balik dia sampai luar biasa, tidak pengaruh sama sekali. Kepintaran kita, kegantengan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, nama baik kita, nama besar kita, segala yang kita miliki tanpa Roh Kudus tidak ngaruh sama sekali. Baik untuk Tuhan maupun roh setan pun tidak pengaruh. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu adalah payung. Roh Kudus itu adalah protek bagi kita. Roh Kudus itu yang memagari hidup kita, sehingga kita tidak akan digagahi oleh roh setan. Roh iblis dikirim beribu-ribu pasukan datang untuk menerjang satu barisan dengan kekuatan penuh. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, mereka akan lari terpirit-pirit terpencar dalam 7 barisan. Mereka tidak akan bertahan di hadapan kekuatan kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu sekarang sudah ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan.